kami ingin mendengarkan Kau berbicara dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan, yang membukakan kebenaran firman Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia. Karena kami manusia yang terbatas Tuhan. Untuk itu kami perlu Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Berkenan dalam kehidupan kami Tuhan, saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore semua. Ada sukacita hari ini? Amin. Banyak ya? Amin. Saya lihat muka-muka yang penuh sukacita. Yes. Ya kan? Meskipun di rumah kita mungkin ada masalah, mungkin saya nggak tahu masalah apa, masalah A, masalah B, masalah C. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita mengizinkan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita, pasti kita akan merasakan ketenangan. Amin. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita saat ini juga. Puji Tuhan, kita tidak berlama-lama lagi. Sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu Roh Kudus membuat kita lengkap. Sama-sama dengan saya katakan, Roh Kudus membuat kita lengkap. Roh Kudus membuat kita Lagi lengkap. sama-sama katakan, Amin. Roh Kudus membuat kita lengkap. Roh Kudus membuat kita lengkap. Amin, amin. Puji Tuhan, kalau dalam bahasa Inggris lengkap itu komplit. Jadi lengkap artinya tidak kurang. Amin. 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 Jadi lengkap itu tidak kurang. Jadi lengkap itu kata orang dunia itu pas. Kalau di dalam Tuhan bukan pas, tetapi penuh. Amin. Melimpah, amin. Amin. Jangan sampai pas-pas. Pas-pas, ya. Ada yang seperti ini. Oh iya, ketemu sama teman kita yang dahulu. Besok pas kita jalan di luar, jalan di mall, kita ketemu sama teman kita katakan, wih, puji Tuhan, pas ya kita ketemu di sini. Kebetulan ya kita ketemu di sini. Ada istilah kata kalau kita berjumpa dengan teman kita dengan tidak disengaja, kita katakan, oh iya, puji Tuhan ya kita bisa bertemu di sini, bro. Puji Tuhan ya, kebetulan ya. Nah, ini kebenarannya. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Yes. Di dalam Tuhan itu sama-sama katakan direncanakan. Direncanakan. Sama-sama katakan disengaja. Disengaja. Amin. Amin. Tuhan tidak datang di dunia ini berkata kepada murid-muridnya termasuk Petrus, kebetulan ya, saya bertemu dengan kamu, Pet. Atau berkata kepada murid-murid yang lain, Yakobus, Bos, kebetulan ya kita bertemu di tempat ini. Haleluya. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada namanya kebetulan atau pas. Amin. Sesuai dengan tema kita bulan ini, Roh Kudus yang membuat kita lengkap, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, saya bacakan dengan cepat. Ayat 44 saja, di situ yang judul perikop. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena bulan ini masih hari pencurahan Roh Kudus, kita masih membaca kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Ayat 44. Kita lompat ayat 44 saja. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab-kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada mereka, kepada segala bangsa dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat yang maha tinggi. Saya mau katakan seperti ini, dan saya percaya bahwa Roh Kudus senang melengkapi. Amin. Roh Kudus senang melengkapi umat-umatnya. Kalau kita melihat kejadian yang di belakang, bagaimana semua murid-murid yang bersama dengan Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Nah, di sini kalau kita sudah baca tadi,
ayat yang ke-245, di mana Yesus, Alkitab mencatat, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang membuka pikiran mereka adalah Yesus sendiri, mengerti kitab suci tentang kebenaran yang akan mereka terima. Dari sini Yesus katakan di dalam ayat yang ke-49 tadi, tinggallah di sini sampai engkau diperlengkapi dari kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa dari sorga. Yes. Ketika saatnya Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Tugas Yesus sudah selesai, sehingga supaya mereka itu bekerja, mereka bisa melayani bukan dengan kekuatan mereka. Kenapa? Pada waktu murid-murid yang mengikuti Yesus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di Injil Matius, para murid-murid ini tidak banyak melihat mujizat, tapi mereka hidup dalam ketakutan. Tidak ada tujuan hidup. Nah, ini kebenaran yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan senang memperlengkapi setiap umat Tuhan. Siap? Saudara siap? Amin. Amin. Siap? Amin. Amin. Mau diperlengkapi Tuhan? Yes. Terimalah Roh Kudus. Yes. Terimalah Roh penghibur, yang akan menghibur kita. Nah, kalau kita lanjut, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ke-22. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ke-22, saya akan bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22, dengan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang menjadi kebutuhan kita bukan ada pada istri kita, bukan ada pada orang tua kita, atau bukan ada kepada bos kita, bukan ada kepada para pengusaha-pengusaha atasan kita. Tetapi apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini ada di dalam Roh Kudus. Amin. Ada di dalam Roh Kudus. Saya membagikan 3 kebenaran buat kita semua saat ini. Roh Kudus membuat kita lengkap. Kenapa? Yang pertama, karena kita adalah orang-orang pilihan. Sama-sama katakan, kita adalah orang-orang pilihan. Kita orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan. Saudara percaya kenapa kita ada di tempat ini? Karena kita orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan. Kalau kita bukan orang-orang pilihan, kita sudah apa? Sudah berpulang. Sudah berpulang. Kalau kita bukan orang-orang pilihan, mungkin ada yang murtad. Kalau kita melihat murtad, banyak orang yang murtad. Nah, itu berarti bukan termasuk golongan orang-orang pilihan. Karena kita ada di tempat ini, kita berada di Gereja Glorious Ministry. Itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yes. Amin. Bapak Gembala juga yang sebagai gembala tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, orang-orang pilihan Tuhan ini bukanlah orang-orang yang sempurna. Orang-orang pilihan bukan berarti tidak punya masalah. Orang-orang pilihan bukan berarti tidak pernah ditipu. Orang-orang pilihan bukan berarti tidak pernah hidup dalam kekecewaan. Tetapi orang-orang pilihan adalah orang-orang yang siap sedia, yang senang untuk Tuhan mengurapi. Amin. Untuk Tuhan memakai. Jadi orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya 43 saya akan bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu,
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi orang-orang pilihan ini benar-benar adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga apa? Kita diperlengkapi Tuhan. Roh Kudus membuat kita lengkap. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Ingat baik, selama kita ada di dunia ini, kita akan diintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Iblis yang ada di udara, yang menyerang kita, yang akan mengintimidasi. Wah, Ben, engkau gak layak. Wah, kamu sudah melakukan dosa. Kamu sudah, perkataan kamu kotor. Jadi engkau gak layak. Kau tidak layak lagi. Kemarin hari, saya sama istri cekcok. Hari Sabtu kemarin cekcok mengenai masalah kecil. Dengan perkataan mungkin dia tidak menerima kalau saya marah. Pada waktu itu, pada waktu saya marah, tiba-tiba datang suara iblis. Wah, kamu sudah tidak layak untuk berdosa lagi. Sudah berdosa. Dengan perkataan. Tetapi saya meminta maaf kepada istri saya. Saya meminta maaf, saya minta ampun sama dia kalau saya sudah marah. Dari situ saya percaya bahwa Roh Kudus, karena kita adalah orang-orang berharga dipilih Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa engkau adalah orang-orang berharga, engkau sudah dibenarkan Tuhan. Sehingga apa? Saya boleh kuat berdiri di tempat ini. Amin. Jadi yang pertama tadi, kita adalah orang-orang berharga. Kenapa kita Roh Kudus melengkapi kita? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita katakan kerajaan kita, keluargaan kita bukanlah di dunia ini. Karena kerajaan keluarga kita ada di surga. Itu tidak heran bahwa dunia membenci kita. Dunia menipu kita dengan segala keadaan yang ada di dunia ini. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak ada di tempat ini. Kita sudah jauh dari Tuhan, kita terdiskotik, kita bergaul pergaulan bebas. Kita tidak ada lagi di gereja sini kalau bukan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang membawa kita sampai di tempat ini. Ingat baik bahwa kau adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, kebenaran yang kedua, Roh Kudus membuat kita lengkap supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 sampai 24. Ini doa Yesus. Ayat 21 saya bacakan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Kau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Kau yang telah mengutus aku, dan bahwa Kau mengasihi mereka sama seperti Kau mengasihi aku ya Bapa. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Kau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Roh Kudus membuat kita lengkap. Yang kedua, supaya kita menjadi satu. Amin. Kita semua ada di tempat ini. Kita berada di dalam pelayanan Glorious Ministry. Roh Kudus yang membuat kita dekat. Amin. Saya dengan istri saya yang dulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Kita semuanya yang dulu terpisah-pisah, sekarang menjadi satu dalam pelayanan di Glorious Ministry. Amin. Roh Kudus mau supaya kita menjadi satu. Kita tidak bisa menjadi satu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menyayangi istri kita. Ketika kita tidak bisa menyayangi istri kita dengan sepenuh hati kalau bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya saya percaya
bahwa Roh Kudus ada pada kita saat ini yang membuat kita menjadi satu di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang senang memulihkan. Yes. Amen. Amen. Roh Kudus adalah pribadi yang senang memulihkan. Dia sangat senang untuk memulihkan. Yaitu apa? Kalau kita buka hati kepada Roh Kudus, Dia akan memulihkan kehidupan kita saat ini juga. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Yes. Haleluya. Ada satu pujian katakan, jadikan kami satu, ada pujian. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu kita dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Amen. Kita telah menjadi satu dalam Tuhan. Kita katakan kita adalah sekarang menjadi dekat. Itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kebenaran yang ketiga, Roh Kudus membuat kita lengkap supaya kita dapat memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Kita katakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai seterusnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak Laki-laki dan Roh Kudus. Jadi pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya adalah apa? Untuk bersaksi, untuk memenangkan jiwa, untuk kemuliaan Tuhan. Petrus tidak bisa bersaksi, Petrus tidak bisa memenangkan jiwa 3.000 orang diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum Roh Kudus dicurahkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjadi orang-orang yang pecundang. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Mereka belum menerima kuasa di tempat yang maha tinggi. Sehingga ketika Yesus disalibkan, mereka tidak ada, mereka kabur. Kenapa? Karena mereka belum ada kebenaran. Sehingga Tuhan katakan dalam Lukas tadi, Tuhan membukakan pikiran mereka untuk mengerti tentang kebenaran. Yes. Amin. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita sekarang, Dia akan mengurapi kita, Dia akan mengutus kita untuk supaya kita memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16 sampai yang ke-20. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Nah, di sini kalau kita lompat di dalam ayat yang ke-19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu. Saat itu juga jika kamu perhatikan baik, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam Roh Kudus. Roh Bapa itu yaitu Roh Kudus. Dia yang akan membantu kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan takut dengan apa yang akan kau katakan kepada mereka. Ini sebenarnya firman Tuhan katakan, kita adalah domba yang diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Artinya begini, maksudnya begini, kita adalah domba-domba yang akan diutus di tengah-tengah serigala untuk membuat serigala itu menjadi domba. Amin. Yes. Kita sebagai domba ketika kita diutus di tengah-tengah serigala, yaitu kebenarannya supaya kita sebagai domba membawa serigala ini menjadi seperti kita, seperti domba. Lalu saya mau bersaksi sedikit. Belum lama ini saya pernah bertemu dengan seorang bapak. Saya berjumpa di rumah gereja.
Waktu saya main ke daerah Chelsea, saya bertemu sama Bapak, dan pada waktu mereka menjamu kami, menjamu saya, dari situ dia bersaksi, Bapak ini bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Dia pernah sakit stadium akhir, tumor, dan hampir meninggal. Tetapi puji Tuhan, dahsyatnya dia bilang Tuhan masih berkemurahan kepada saya. Tuhan masih menolong saya sehingga saya sakit disembuhkan Tuhan. Dan saya katakan kepada Bapak ini, berarti Tuhan belum selesai dengan Bapak. Tuhan masih mempunyai visi yang untuk Bapak kerjakan. Nah, terakhir ketika saya bertemu dengan dia bilang dia masih sementara sakit juga, ditempa sakit penyakit, yaitu stroke. Nah, saya berkatakan pada dia, Pak, sudah lama sakitnya? Wah, saya saat ini sudah 3 bulan. Saya katakan, Bapak percaya nggak? Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, saudara tahu, Bapak ini mencucurkan air mata. Itu saya katakan, berita Injil yang akan membuat hati kita yang dulu keras menjadi lembut. Mata hati kita membuat kita mencucurkan air mata. Ketika ada orang mendengarkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, berita Injil, ketika saya sampaikan kepada Bapak ini, Pak, Roh Kudus pada waktu saya sampaikan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong saya untuk katakan ini. Pak, Bapak udah baptis dulu? Saya katakan itu. Dia katakan sudah. Oh, Bapak sudah baptis? Mama Bapak dari mana? Dia Protestan. Oh, baptis apa Pak? Dia bilang baptis percik. Nah, itu bukan baptis. Saya ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa gembalanya, dia sudah lama gereja di gereja ini. Ternyata gembalanya tahu dia sudah dibaptis. Jadi tidak pernah ditanyakan tentang baptisan, tidak pernah disampaikan kepada Bapak ini. Ketika saya sampaikan tentang baptisan, saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, dia mulai mencucurkan air mata lagi. Saudara tahu bahwa ketika saya sampaikan firman Tuhan, dia katakan, dia mengalirkan air mata, dia katakan, oh ya, saya terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saya mau baptis. Saya mau bilang kepada kepala saya bahwa saya mau dibaptis. Itu luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatakan apa yang dia mau katakan kepada pribadi dari teman kita, dari sesama kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, sebab jangan takut. Kita sudah diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Amin. Yes. Roh Kudus membuat kita lengkap. Yes. Itu sebabnya berita kebenarannya hari ini bahwa apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini bukan ada kepada bos kita, bukan kepada atasan kita, bukan kepada istri kita, bukan kepada anak kita atau orang tua kita, tetapi apa yang kita dibutuhkan di dunia ini ada di dalam pribadi daripada Roh Kudus. Haleluya. Ada dalam pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan. Roh Kudus membuat kita menjadi sakit di dalam Tuhan. Roh Kudus membuat kita supaya kita bersaksi, memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu 3 kebenaran yang saya membagikan saat ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Tidak kebetulan kita ada di tempat ini, kita bergabung, bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan apa? Dan kita jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi mari kita andalkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita. Puji Tuhan, kebenaran yang sangat singkat tapi percaya Roh Kudus akan selalu memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kita. Roh Kudus akan membukakan semua pikiran kita.